Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Manajemen Strategik di pertemuan yang ketujuh. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ketujuh. Mudah-mudahan Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, berdoa di mana. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ketujuh ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Jenis-jenis alternatif strategi dan tipe-tipe strategi bisnis. Jenis-jenis alternatif strategi dan tipe-tipe strategi bisnis. 4 frasa penting strategi manajemen. Suatu proses yang terdiri atas beberapa langkah terencana yang melibatkan manajemen dalam organisasi, mulai pimpinan tertinggi sampai karyawan terbawah. Proses digunakan untuk merumuskan visi dan misi, menetapkan tujuan strategi, dan memilih strategi yang cocok untuk mencapai tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Proses digunakan sebagai landasan untuk menjalankan strategi demi menyediakan customer value terbaik. Pelaksanaan strategi harus selalu dievaluasi untuk melihat apakah hasil yang dicapai sesuai dengan rencana dan perkembangan terbaru. Tujuan strategi perusahaan: satu, untuk mengevaluasi dan menjalankan strategi yang sudah dipilihnya dengan cara efektif dan efisien. Yang kedua, untuk melakukan evaluasi kinerja, meninjau, mengkaji ulang, melaksanakan penyesuaian dan mengoreksi apabila terdapat kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan suatu strategi. Ketiga, memperbarui strategi yang telah dirumuskan agar sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal. 4, untuk meninjau kembali dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman bisnis yang ada. Kelima, agar bisa melaksanakan inovasi atas produk maupun barang supaya sesuai dengan selera dari konsumen. Konsep strategi Stoner, Freeman, dan Gilbert Jr. 1995. Didefinisikan berdasarkan 2 perspektif berbeda, yaitu perspektif apa yang suatu organisasi ingin lakukan, intent to do. Strategi dapat didefinisikan sebagai program untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan mengimplementasikan misinya. Makna yang terkandung dari strategi ini adalah bahwa para manajer memainkan peran yang aktif, sadar, dan rasional dalam merumuskan strategi organisasi. Perspektif apa yang organisasi harus lakukan, eventually
Strategi dibeginikan sebagai pola tangkapan atau respon organisasi terhadap lingkungannya sepanjang waktu. Tingkatan strategi perusahaan. Strategi korporasi menggambarkan arah keseluruhan perusahaan secara umum terhadap pertumbuhan dan pengelolaan bermacam-macam unit bisnis maupun variasi produk yang dihasilkan perusahaan. Strategi unit bisnis diarahkan kepada pengelolaan kegiatan dan operasi suatu bisnis tertentu. Strategi fungsional, strategi dalam kerangka fungsi-fungsi manajemen terdiri atas research dan development, keuangan, produksi, dan lain-lain yang dapat mendukung strategi level unit bisnis. Variabel-variabel kunci dalam implementasi strategi. Satu, variabel kunci internal. Pada dasarnya merupakan titik-titik risiko dalam keseluruhan sistem dan suatu organisasi tempat kegiatan-kegiatan dapat lepas kendali atau menyimpang dari rencana manajemen. Dua, variabel kunci eksternal adalah faktor-faktor yang sebagian besar di luar kendali langsung organisasi. Terhadap variabel-variabel ini seperti elastisitas, permintaan terhadap harga produk atau laju pertumbuhan teknologi suatu produk atau proses. Organisasi harus lebih berusaha menyelesaikan diri daripada mengubahnya. Strategi korporasi, corporate strategi adalah strategi yang berkaitan dengan pilihan arah perusahaan secara komprehensif keseluruhan, serta pengelolaan portofolio bisnis dan produk. Strategi ini merupakan orientasi menyeluruh perusahaan terhadap pertumbuhan, growth, stability atau pengurangan, retrenchment. Strategi ini berusaha mengeksploitasi kompetensi khusus perusahaannya dengan mengadopsi pendekatan portofolio terhadap manajemen bisnisnya dan mengembangkan rencana jangka panjang, umumnya untuk periode 3 sampai 5 tahun. 3 aspek penting dalam strategi korporat. 1, orientasi menyeluruh perusahaan. Apakah menuju pertumbuhan, growth, stability, atau penciutan, penghematan, retrenchment. Ketiga hal ini disebut daerah strategi. 2, industri atau pasar mana yang sesuai dimasuki perusahaan untuk bersaing melalui produk dan unit bisnisnya atau portofolio strategi. 3, perilaku manajemen perusahaan dalam mengkoordinasi aktivitas, transfer sumber daya, dan mendayagunakan kemampuan pada lini produk dan unit bisnis. Parenting strategi. Strategi bisnis disebut juga strategi unit bisnis. Ini bisa berupa strategi di level anak perusahaan, divisi, lini produk, atau profit center lain yang memiliki otonomi pengelolaan bisnisnya sendiri. Isu dalam strategi bisnis adalah bagaimana mengkoordinasikan fungsi-fungsi bisnis manajemen untuk mencapai keunggulan kompetitif. Di level bisnis, strategi yang diformulasikan akan berkaitan dengan posisi bisnis terhadap pesaing. Bagaimana mengakomodasi perubahan tren pasar dan teknologi dan upaya-upaya mempengaruhi persaingan melalui tindakan-tindakan strategi seperti integrasi vertikal atau tindakan politis serta lobby. Strategi generik Michael Porter adalah contoh strategi bisnis. Ada 3 landasan strategi yang dapat membantu organisasi memperoleh keunggulan kompetitif, yaitu keunggulan biaya, diferensiasi, dan fokus. Keunggulan biaya merupakan strategi yang paling jelas atau clear dari ketiga strategi generik. Dengan konsep ini, perusahaan bersiap menjadi produsen berbiaya rendah di dalam industrinya. 2, diferensiasi merupakan upaya untuk membuat produk kita berbeda atau diferensiasi dengan produknya orang lain. Produk kita harus memiliki kelebihan atau keistimewaan tersendiri yang akan menjadi daya tarik atau magnet terhadap konsumen. 3, fokus merupakan strategi kombinasi antara keunggulan biaya dan diferensiasi yang diarahkan pada segmen pasar tertentu. Tujuan fokus adalah memaksimalkan pelayanan pada satu sasaran. Tipe-tipe strategi perusahaan. 1, strategi manajemen. Meliputi strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen dengan orientasi pengembangan strategi secara makro, misalnya strategi pengembangan produk,
strategi penerapan harga, strategi akuisisi, strategi pengembangan pasar, strategi mengenai keuangan, dan sebagainya. Dua, strategi investasi merupakan kegiatan yang berorientasi pada investasi. Misalnya, apakah perusahaan ini ingin melakukan strategi pertumbuhan yang agresif atau berusaha mengadakan penetrasi pasar, strategi bertahan, strategi pembangunan kembali suatu divisi baru atau strategi divestasi, dan sebagainya. Tiga, strategi bisnis sering juga disebut strategi bisnis secara fungsional karena strategi ini berorientasi pada fungsi-fungsi kegiatan manajemen, misalnya strategi pemasaran, strategi produksi atau operasional, strategi distribusi, strategi organisasi, dan strategi-strategi yang berhubungan dengan keuangan. Implementasi strategi adalah jumlah dari keseluruhan aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk dapat perencanaan strategis. Dua, implementasi strategis merupakan proses di mana beberapa strategi dan kebijakan diubah menjadi tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Tiga, pengembangan strategi dalam bentuk tindakan. Empat, berbagai kemungkinan formulasi dan implementasi strategi. Sukses, bullet, trouble, and fail. Formulasi dan implementasi strategi. Sukses, bullet, failure, trouble. Baik, buruk, implementasi strategi, dan juga formulasi strategi. Formulasi dan implementasi strategi sukses. Satu, hasil yang paling diinginkan oleh perusahaan. Dua, terjadi pada saat perusahaan mampu melakukan formulasi strategi dan sekaligus mampu mengimplementasikan secara baik juga. Roulette, situasi di mana strategi yang diformulasikan sesungguhnya kurang baik, akan tetapi hasil yang didapat tidaklah terlalu mengecewakan karena perusahaan mampu mengimplementasikan strateginya dengan baik. Trouble, situasi di mana strategi perusahaan sebenarnya diformulasikan dengan baik, namun strategi tersebut kacau dan tidak optimal karena manajemen perusahaan tidak mengimplementasikannya dengan baik. Empat, failure merupakan hasil yang paling buruk dan paling tidak diinginkan oleh manajemen perusahaan. Proses implementasi strategi, menganalisa perubahan, analisa struktur organisasi, analisa budaya perusahaan, analisa kepemimpinan, implementasi dan evaluasi strategi. Menganalisis perubahan, tahap pertama dalam proses implementasi strategi, tujuan untuk memberikan gagasan yang jelas dan terperinci mengenai seberapa banyak perusahaan harus berubah agar berhasil dalam mengimplementasikan strateginya. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-7. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.